Selamat malam semua, hari ini kita akan melanjutkan bahan kajian di minggu lalu. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar tentang diagram alir perancangan TPA. Ini nantinya untuk memudahkan teman-teman agar memahami alur dalam perancangan sebuah TPA. Nah, kemudian langsung masuk pada langkah pertama dari diagram tersebut ya, yaitu perhitungan timbulan sampah. Di sini ada di sini perhitungan timbulan sampah ini untuk kebutuhan data primer dalam merancang suatu TPA. Selanjutnya ada kebutuhan data sekunder. Kemudian ada studi kasus perhitungan timbulan rata-rata sampah di suatu perumahan. Terus proyeksi penduduk, dan yang terakhir ada nanti proyeksi timbulan sampah. Untuk memudahkan nanti dalam kita merancang suatu TPA, di sini ada diagram alir yang perlu kita pahami bersama. Dari awal sendiri kita harus melakukan studi literatur. Studi literatur ini kita harus mengetahui bagaimana kita harus merancang suatu TPA itu dengan benar. Bagaimana caranya kita merancang suatu TPA itu dengan benar. Artinya, di dalam studi literatur ini kalian harus mempunyai patokan sumber utama dalam merancang seperti apa. Misalnya, seperti kemarin, standar teknis dalam perencanaan, terus kebijakan-kebijakan hukumnya, ya, undang-undang dan lain-lain itu. Nah, itu sebagai acuan, bisa dijadikan sebagai literatur dalam nanti kita merancang suatu TPA. Selanjutnya ada tahap persiapan. Tahap persiapan ini gunanya untuk mempersiapkan sebelum kita mengambil suatu data. Jadi tahap persiapan ini kita nanti dalam merancang TPA apa saja sih yang dibutuhkan gitu ya. Apa saja yang dibutuhkan itu di list di dalam tahap persiapan, mulai dari persiapan alat gitu ya, persiapan apapun, alat, literatur, terus bahan-bahan gitu jika perlu buat pengambilan data ini gitu. Misal kayak membuat surat-surat gitu ya, surat-surat perizinan dalam pengambilan data nanti. Terus biasanya kalau misalnya kita sebelum masuk ke suatu lokasi untuk survei atau pengambilan data, kita kan harus izin dulu gitu ya, izin sama yang ada di wilayah itu. Nah, itu kita harus persiapkan di sini. Surat-surat dan lain-lain gitu. Terus pengambilan data. Pengambilan data di sini kita bagi menjadi dua, ada data primer, ada data sekunder. Data primer ini apa? Data yang memang kita ambil secara langsung di lapangan, secara survei langsung di lapangan. Kalau sekunder, dia data-data yang memang sudah ada dan kita mau mengambil data tersebut ke yang punya data gitu. Paham ya? Jadi kalau data primer kita ukur langsung nih timbulan sampah, misalnya punya data timbulan sampah ya berarti kita ukur langsung timbulan sampah. Kalau data sekunder, data yang kita minta, data yang kita ambil dari instansi-instansi terkait gitu. Data umum TPA, data demografi, data hidrologi, data topografi, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita mendapatkan data, kita analisa data tersebut. Kita analisa data tersebut untuk dicari proyeksi timbulan sampahnya gitu. Misalnya nih gini, kita analisa dari data apa ya? Data timbulan sampah yang kita cari tadi, kita udah dapat kan data timbulan sampah yang disurvei di lapangan. Nah, itu kan dari beberapa dari beberapa lokasi ya kan. Kita samplingnya itu kan dari beberapa lokasi. Kita ngambil data primer ini kan dari beberapa lokasi. Nah, itu dianalisa misalnya gini.
di dalam suatu lokasi itu memiliki beberapa kriteria perumahan gitu ya. Ada yang perumahannya permanen, ada yang perumahannya semi permanen, ada yang non permanen. Nah, itu kita kelompokkan dulu gitu, kita rata-ratakan gitu. Misalnya kayak gitu nanti. Terus proyeksi pertumbuhan penduduk di sini ya. Ini dari apa? Dari data jumlah demografinya. Demografi itu penduduk ya, berkaitan dengan penduduk. Nah, itu kita buat proyeksi penduduk, proyeksi pertumbuhan penduduk. Terus proyeksi timbulan berarti kita menggabungkan antara proyeksi pertumbuhan penduduk tadi dengan rata-rata dari sampel keseluruhan kita, rata-rata dari sampel keseluruhan timbulan sampah itu digabungkan dan diproyeksikan menjadi proyeksi timbulan. Selanjutnya, setelah kita tahu proyeksi timbulannya ya, artinya kita udah punya data timbulan di 10 tahun ke depan gitu ya. Nah, kita lakukan perancangan TPA-nya gitu. Kita udah tahu nih kapasitas TPA yang harus disediakan dari hasil proyeksi timbulan. Nah, proyeksi timbulan 10 tahun ke depan gitu. Jadi kita harus membuat perancangan ini sesuai dengan ini hasil proyeksi timbulan kita, kapasitas penampungannya gitu ya. Terus habis itu kita membuat desainnya. Desain ini berarti kan unit-unit yang ada di dalam TPA-nya, mulai dari tempat penampungannya, tempat penimbunannya ya, landfill-nya itu. Terus juga ada ini yang utama juga nih, harus ada di dalam sanitary landfill, tipe TPA sanitary landfill harus ada ini perancangan peletakan pipa gas metan. Terus kemudian ada juga harus di landfill ini harus ada kolam penampungan lindi. Oke. Nah, untuk yang tempat penimbunan sampah ini juga harus memperhatikan dari kontrol stabilitas lereng sampah. Jadi kemiringan tumpukannya nanti ya, kemiringan sampahnya nanti. Kan untuk di TPA ini kan sampah akan ditumpuk-tumpuk gitu ya, ditumpuk-tumpuk ke atas sehingga dia menggunung gitu. Nah, kemiringannya itu nih ada faktor kemiringannya. Faktor kemiringannya harus lebih dari 1,5. Maksudnya apa nih? Nah, kalau kita membentuk sudut itu sudut kemiringan itu kan kita mau carinya itu berarti miring dibagi samping. Gitu ya. Kita mau cari kemiringan berarti pakai rumusnya tangen. Tangen sama dengan depan tandesa, depan dibagi samping gitu ya. Nanti ada segitiga gini, segitiga misalnya kayak gini. Gimana ya? Ini bisa Nah, ini ya. Nah, ini sudut kemiringannya. Theta ya. Theta sama dengan sisi ini misalnya X, ini Y gitu. Berarti X dibagi Y gitu kan, ini tan rumus tan sama dengan X dibagi Y, ini X per Y nya harus lebih dari 1,5. Ini lebih dari salah, bukan sama dengan lebih dari 1,5 nilai dari tan tetanya gitu. Kemudian selanjutnya kalau dia tidak melebihi 1,5 gimana? Dikembalikan lagi ke desainnya.
desainnya dikembalikan lagi. Misalnya dengan melebarkan lagi nih ya, misal terlalu curam gitu kan nanti nggak bagus juga, dia akan, kalau terlalu curam itu akan longsor gitu ya, akan gunungannya itu akan nggak kuat gitu pondasi di bawahnya itu. Jadi di sini harus disesuaikan, misal dengan memanjangkan yang ini gitu sehingga ininya tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah, dikembalikan kalau tidak lebih dari 1,5. Terus kalau sudah 1,5 ya ini harus, kalau sudah sesuai dengan semuanya, desainnya udah sesuai ya, kita gambar perhitungan kita tadi, desain kita tadi kita gambar ya, mulai dari desain penimbunannya berapa, luasnya, panjang, lebar, tinggi gitu kita gambar. Terus perancangan peletakan pipa gasnya itu juga kita gambar, yang di bawah-bawah tempat penimbunan itu kan perletakan pipa gas itu di apa namanya, digambar juga tingginya berapa gitu ya, perletakan untuk pipa gas metannya itu. Terus kemudian berapa dimensinya itu dari hasil perhitungan ini juga kita gambar, kita buat gambarnya. Setelah bisa menggunakan AutoCAD atau sejenisnya ya. Setelah kita gambar, sebelumnya ini harus kita hitung nih RAB. Kalau kita merancang TPA kita harus tahu rancangan anggaran biayanya, itu juga kita harus hitung. Udah, kalau itu udah selesai. Oh, untuk timbulan tadi saya lupa ya, saya belum memberikan yang MRF tadi. Jadi kalau kita udah tahu proyeksi timbulan sampah 10 tahun ke depan, itu bisa kita kaitkan juga dengan si MRF. Jadi MRF itu akan pengolahan sampah sebelum dia masuk ke TPA gitu ya. Berarti artinya dari sumber ini ya, dari sumber yang ini harusnya dia bisa berkurang jika kita menerapkan si MRF itu. Menerapkan pengolahan sebelum dia masuk ke tempat timbunan gitu ya. Nah, itu dikurangi sama sampah yang sudah diolah, misalnya yang udah dijadikan composting berapa, yang udah dijadikan untuk yang udah dipilah untuk 3R gitu ya. Nah, itu harus dikurangi dulu kalau memang ada proses dari MRF tersebut gitu. Sehingga bisa lebih agak kecil nanti sampah yang masuk di TPA gitu ya. Kita langsung masuk aja ke pengambilan data primer ya, yang untuk persiapan tadi itu nggak usah karena itu sifatnya non teknis. Ini kita langsung masuk ke teknis aja. Jadi tadi dari diagram tadi ada pengambilan data primer, di situ apa aja kira-kira yang harus diambil ya. Ini diantaranya adalah timbulan ya. Pastikan sumber timbulan yang akan disurvei. Pastikan sumber timbulan yang akan disurvei sumbernya itu dari mana, misal dari tadi tipe permanen sama semi permanen atau non permanen, itu beda nanti perhitungan timbulan sampahnya. Terus kemudian komposisinya ya, komposisi dan juga karakteristik sampah. Nah, ini semua kalian bisa cari di SNI. SNI-nya nomornya ini, tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah. Terus uji kualitas sampah untuk mendapatkan. Nah, kemudian kalau kita udah tahu timbulannya, kita uji kualitas sampah tersebut untuk mendapatkan nilai komposisi dan karakteristik sampah. Komposisi itu misalnya di sampah organik, terus atau sampah logam atau sampah plastik gitu ya. Terus karakteristik sampah ini misal kadar air gitu ya, sifat fisik dari sampah. Untuk mengambil timbulan sampah ya, untuk survei langsung timbulan sampah, kita harus membagi sumbernya berdasarkan dua jenis. Yang pertama, ini ada sumber dari perumahan, kemudian ada sumber dari yang non perumahan seperti dari toko, yang kegiatan-kegiatan komersial itu ya, sekolah, terus
Apalagi misalnya jalanan, itu adalah dari non-perumahan. Nah, kemudian masing-masing dari perumahan, dari non-perumahan ini dirata-ratakan jumlahnya. Jadi kan misal perumahannya sendiri itu ada berapa rumah gitu ya, ada rumah yang permanen, semi permanen, non-permanen tadi. Nah, itu nanti semua dirata-ratakan. Terus yang non perumahan juga dirata-ratakan, kemudian dijumlahkan, dan hasil penjumlahannya itu adalah besaran timbulan yang kita mau hitung untuk proyeksi timbulan nanti. Oke. Oke, kita masuk ke lokasi dulu, sumbernya ya, sumber lokasi. Nah, tadi yang saya jelaskan sebelumnya, di sini ada tipe yang jenis yang perumahan, ada yang non perumahan. Ini saya berdasarkan SNI tadi ya, nah, jadi kalian harus download itu SNI-nya juga. Nah, untuk perumahan di sini ada perumahan yang dikategorikan permanen, semi permanen, dan non permanen. Karena tipe-tipe perumahan ini biasanya mempengaruhi dari timbulan sampah yang dihasilkan. Kalau rumah permanen itu kan identiknya dengan pendapatannya tinggi. Semi permanen pendapatannya sedang, non permanen pendapatan orang-orangnya itu yang tinggal rendah gitu ya. Nah, tinggi sedang rendah ini kan akan mempengaruhi dari timbulan sampah yang dihasilkan. Nah, yang tinggi misalnya orang-orangnya konsumtif, jadi sampahnya lebih banyak gitu, misalnya kayak gitu. Makanya itu di SNI tersebut dikategorikan menjadi, dipisahkan antara permanen, semi, dan non. Terus non perumahan, kategori non perumahan sendiri ada toko, kantor, sekolah, pasar, jalan, hotel, restoran, rumah makan ya, terus fasilitas umum lainnya. Nah, ini detail pengkategoriannya ya, baik dari perumahan maupun yang dari non-perumahan. Kalau dari perumahan tadi kan sudah disinggung, ada dari tipe perumahan permanen, non-permanen, semi-permanen. Itu dari sama aja dari keadaan fisik rumah. Terus ada juga tadi sebelumnya pendapatan rumah, pendapatan keluarga ya, pendapatan rata-rata per keluarga, gaji kepala keluarganya itu berapa gitu ya, bisa berdasarkan kategori itu kalau mau mengkelompokkan yang perumahan. Terus juga bisa jadi bisa dari fasilitas rumah, tapi yang lebih sering itu dari ini ya, pendapatan dan fisik rumahnya aja. Karena kalau fasilitas tuh terlalu detail, kita harus sampai survei ke rumah, ke dalam rumahnya ya, fasilitas rumahnya ada apa aja, itu saya rasa cukup susah. Jadi kita melihatnya dari sini, keadaan fisik rumah, dari permanen, non permanen, semi permanen itu, atau dari pendapatan gaji keluarga. Tapi orang kadang kan sungkan ya mau nanya gaji, jadi lebih banyak juga dari yang keadaan fisik rumah itu. Jadi kita bisa lihat dari depan gitu ya, tampak depan bahwa rumahnya ini udah semen gitu ya, udah semen berarti dia permanen. Semi permanen berarti semen dan yang ada yang lebih banyak semen, di atasnya kayu gitu, misal kayak gitu. Kalau yang non berarti ya masih kayu semua gitu. Terus kriteria dari yang non perumahan ini berdasarkan fungsi jalan, untuk pasar, hotel, rumah makan, restoran, fasilitas umum. Untuk fungsi jalan dulu, ini dikategorikan mana yang termasuk jalan arteri sekunder, mana yang jalan kolektor sekunder, mana yang jalan lokal gitu ya. Nah, fungsi jalan ini bisa kalian dapatkan dari dinas PU terkait gitu, dinas PU yang ada di kota tersebut, dinas pekerjaan umum. Di situ dia punya data, jalan Raja Isa itu termasuk jalan, misalnya jalan arteri gitu ya. Nah, kalau jalan ini nanti masuk di kolektor gitu. Jadi dia sudah punya data tersebut, mana yang termasuk jalan arteri, mana yang kolektor, mana yang lokal. Jadi kita samplingnya nanti ya harus dikategorikan berdasarkan jalan ini. Nah, untuk pasar sendiri berdasarkan fungsi pasar. Pasarnya untuk peruntukan apa? Pasar hewan kah? Pasar sayur-sayuran kah? Gitu-gitu. Terus untuk hotel ini berdasarkan fasilitas yang tersedia, fasilitasnya apa, bintang 1, 2, 3, 4 gitu ya mungkin ya. Nah, terus untuk rumah makan dan restoran, jenis ini berdasarkan jenis kegiatannya.
Ya kegiatannya jual makanan apa gitu, misal makanan berat kah, apa makanan snack-snack kah, kafe gitu. Terus yang kelima, kriteria untuk fasilitas umum ya berdasarkan fungsinya gitu. Misal sekolah kayak sekolah ya sekolah, terus tempat ibadah ya tempat ibadah gitu ya. Terus frekuensi pengambilan contoh. Frekuensi pengambilan contoh ini dilakukan, jadi kalau kita mau sampling, mau merancang suatu TPA, kita harus sampling itu minimal pengambilan sampelnya dilakukan 8 hari berturut-turut di lokasi yang sama. Jadi setelah kita menentukan lokasi ini, kita harus sampling di lokasi tersebut selama 8 hari berturut-turut. Dan dilaksanakan dalam 2 pertengahan musim tahun pengambilan sampel. Nah, ini kalau berdasarkan SNI itu seperti ini, dia harus melakukan di 2 pertengahan musim ya, musim hujan, musim kemarau gitu ya, kayak gitu, karena jenis karakteristik sampahnya juga pasti beda di 2 musim. Nah, ini juga butir 1 dilakukan paling lama 5 tahun sekali. 5 tahun sekali berarti data yang nggak boleh berjarak lebih dari 5 tahun gitu. Pengambilan musimnya ini. Oke, itu ya. Tapi ya ini kembali lagi karena ini SNI. SNI-nya seperti ini. Kalau misalnya kalian untuk tugas akhir, kayak saya rasa ini cukup susah ya dilakukan. Cukup susah kalau harus menunggu 2 musim gitu ya. Biasanya dilakukan di 1 musim aja. Nggak apa-apa. Dilakukan langsung. Ya nggak mungkin ngerjain TA nanti nunggu 2 musim, keburu lulus dong. Ini catatan yang perlu diperhatikan saat kita nanti pengambilan sampel ya. Jadi untuk pengukuran dan perhitungan sampelnya sendiri itu harus dalam volume, harus ukur berdasarkan volume, yaitu satuannya liter per unit per hari. Unit ini rumah ya maksudnya, kalau dia perumahan. Terus untuk berat, dia satuannya kilogram per unit per hari. Kemudian yang nomor 2, satuan yang digunakan dalam pengukuran komposisi sampah adalah dalam persen berat basah per asal gitu ya. Nah, ini komposisi ini maksudnya adalah komposisi itu misalnya dia sampah organik, sampah plastik, sampah logam, sampah kaca gitu. Itu komposisi namanya. Nah, itu berdasarkan persen berat basahnya ini, bukan berat kering, persen berat basah. Berat awal kita sampling. Kemudian kalau untuk yang ini untuk jumlah unit masing-masing lokasi pengambilan sampel. Jumlah unit masing-masing lokasi ditentukan berdasarkan ini. Kalau perumahan berarti jumlah jiwa dalam keluarga gitu ya. Jadi dicatat nanti misal kalian di sampling di satu rumah itu punya keluarga jumlahnya berapa, itu dicatat. Semua rumah perlakuannya gitu ya. Jadi dicatat berat, volume dan berat, terus dicatat juga jumlah keluarganya berapa gitu. Toko berarti jumlah petugas atau luas areal. Terus sekolah jumlah murid dan guru. Terus pasar, luas pasar atau jumlah pedagang. Terus kantor itu jumlah pegawai. Terus jalan itu panjang jalan dalam meter. Jadi kalian kan gak mungkin ngitung ambil timbulan sampah, sampling timbulan sampah di seluruh jalan, di sepanjang jalan. Itu akan sangat melelahkan. Jadi kita namanya sampling kita ambil sedikit
sedikit saja berapa meter gitu ya. Lalu kalau hotel berdasarkan jumlah tempat tidur, terus restoran berdasarkan jumlah kursi atau luas areal, kemudian fasilitas umum lainnya itu berdasarkan luas areal. Kemudian metode pengukuran sampel yaitu sampah terkumpul diukur volume dengan wadah pengukur 40 liter dan ditimbang beratnya. Nah, ini ketentuannya ya. Kalau mau menimbang beratnya itu dimasukkan ke wadah yang volumenya itu 40 liter. Terus sampah terkumpul diukur dalam bak pengukur sebesar 500 liter. Jadi dari sampah-sampah yang udah terkumpul tadi, untuk yang misalnya perumahan dari beberapa rumah itu dikumpulkan dalam bak sebesar 500 liter. 500 liter ini kemudian ditimbang beratnya, kemudian dipisahkan berdasarkan komposisi sampah. Ini dilakukan pemilahan sampah. Nah, hitung persentase berat basa per komponen komposisi sampah. Nah, ini dapat dilihat nanti di SNI lampiran A ya. Di situ ada perhitungan untuk komposisi sampah. Lalu yang kelima, perhitungan besaran timbulan sampah perkotaan berdasarkan rata-rata timbulan sampah perumahan. Yang kedua, perbandingan total sampah perumahan dan non-perumahan. Nanti ada contoh perhitungan besaran timbulan sampah perkotaan di lampiran A, nanti kita bahas. Dalam pengambilan sampel ini peralatan dan perlengkapannya yakni alat pengambil sampel berupa kantong plastik dengan volumenya 40 liter. Kemudian alat pengukur volume sampel berupa kotak berukuran 20 cm kali 20 cm kali 100 cm yang dilengkapi dengan skala tinggi. Skala tinggi di sini maksudnya itu kayak semacam ukuran gitu ya. Kalau misal penggaris itu kan ada skala 1 cm sampai 2 cm, 3 cm, 10 cm. Itu ukuran yang tertera di dalam kotak tersebut ya. Fungsinya ini kalau untuk yang nomor 1 kantong plastik di sini untuk menampung aja gitu ya. Terus menampung dari rumah per rumahnya itu. Jadi disediakan plastik di setiap rumahnya. Jadi setiap rumah itu dibagikan plastik dengan volume plastiknya 40 liter. Kemudian alat pengukur ini yang nomor 2, alat pengukur volume sampel itu untuk nanti ketika kita proses mengumpulkan dari rumah itu ya, dari kantong plastik itu kita ambil, kita masukkan ke kotak ini untuk diukur volume yang didapat dari masing-masing rumah tersebut gitu. Makanya di sini harus ada ukurannya supaya jelas berapa volume yang dihasilkan dari masing-masing rumah. Kemudian timbangan 0 sampai 5 kilo ini untuk berat sampah yang terkumpul di masing-masing rumah. Terus sedangkan yang 0 sampai 100 ini untuk akumulasi dari rumah-rumah yang kita sampling. Kalau 0,5 untuk masing-masing rumah ya. Untuk yang 0 sampai 100 untuk beberapa rumah yang kita kumpulkan, yang mau kita rata-ratakan itu dicampur nanti. Terus alat pengukur volume sampel berupa bak berukuran 1 meter kali 0,5 kali 1 yang dilengkapi dengan skala tinggi. Ini sama kayak yang nomor 2, bedanya ini yang untuk sampah yang udah terkumpul dari beberapa rumah. Kalau yang nomor 2 itu hanya untuk per rumah gitu ya. Jadi yang ini itu pasangannya sama yang berat 0 sampai 100 ini. Tapi kalau yang 40 ini pasangannya sama yang 0 sampai 5. Jadi per rumah itu diukur volume sama berat gitu ya. Volumenya 40 liter terus beratnya maksimal 5 kilo.
Nih, terus untuk yang udah terkumpul dari beberapa rumah, volumenya itu maksimal ini berapa nih? 0,5 meter kubik, berarti sekitar 500 liter ya, 500 dc meter kubik atau 500 liter. Nah, itu beratnya kurang lebih sampahnya dari beberapa rumah itu maksimal 100 kg. Terus terakhir ini untuk pemindahan sampahnya seperti skop, sarung tangan gitu ya, untuk memindahkan misal dari volume kecil ke volume yang besar, dari kantong plastik ke kotak gitu ya, dari kotak ke kotak kecil ke kotak besar gitu. Nah, ini setelah kalian persiapkan peralatan dan bahan, kita masuk ke cara pengambilan dan pengukuran sampel dari lokasi perumahan ya. Dari perumahan dulu. Pertama kita tentukan lokasi pengambilan sampel. Lokasinya ini biasanya kita tentukan berdasarkan, terserah sih, random sampling biasanya ya, random, terserah kita mau yang mana gitu. Tapi harus mengacu ke yang tadi, rumah permanen berapa, semi berapa, non berapa gitu. Terus tentukan jumlah tenaga pelaksana yang mau dikerahkan saat sampling berapa. Siapkan peralatan yang tadi ya. Terus lakukan pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah sebagai berikut. Nah, ini yang penting. Bagikan kantong plastik yang sudah diberi tanda kepada sumber sampah 1 hari sebelum dikumpulkan. Catat jumlah unit masing-masing penghasil sampah. Jumlah unit masih ingat ya, jumlah unit kalau di perumahan itu berarti anggota keluarga. Terus kumpulkan kantong plastik yang sudah terisi sampah. Angkut seluruh kantong plastik ke tempat pengukuran. Timbang kotak pengukur. Tuang secara bergiliran contoh tersebut ke kotak pengukur 40 liter. Hentak 3 kali kotak contoh dengan mengangkat kotak setinggi 20 cm, lalu jatuhkan ke tanah. Ukur dan catat volume sampah. Volume sampah berarti panjang kali lebar kali tinggi kotak. Tinggi kotaknya itu ya batas sampah atas gitu ya. Terus timbang dan catat berat sampah. Timbang dan catat berat sampah ini berarti tadi yang kardus tadi plus sampah ya. Kotak tadi sama sampah. Terus timbang bak pengukur 500, ini udah masuk ke skala yang besar. Bak 500 sudah masuk ke beberapa rumah. Campur seluruh sampel dari setiap lokasi pengambilan dalam bak pengukur 500 liter. Terus ukur dan catat berat sampah. Sama ya, mengulang prosedur ini, cuman bedanya dia 500. Tadi 40, sekarang 500. Tadi per rumah, sekarang udah campuran semua rumah. Terus ukur, timbang dan catat. Terus pilih contoh berdasarkan komponen komposisi sampah. Pilih contoh ini berarti mau membedakan mana yang organik, mana yang kaca, plastik gitu ya. Timbang dan catat berat sampah masing-masing per komposisi tadi. Hitunglah komponen komposisi sampah seperti contoh di lampiran A SNI ini. Jadi nanti berapa persen gitu dihitung. Kalau mau sampelnya itu mau diuji karakteristik, nih di uji karakteristik kita harus menyiapkan prosedur nomor 17 sampai 18 ini. Ambil setiap komponen contoh seberat, nah ini lihat contoh perhitungan ini kalau nggak salah 2 kilo ya. Nanti terus aduk merata contoh tersebut dan dimasukkan dalam kantong plastik, ditutup rapat dan diangkut ke laboratorium. Ini adalah prosedurnya jika nanti kalian akan membawa sampel itu untuk diuji karakteristik di laboratorium gitu ya.
Kemudian untuk sumber dari non-perumahan yaitu toko, sekolah, kantor, ini prosedurnya secara keseluruhan sama, hanya saja yang dibedakan adalah nomor 2 ini, tentukan jumlah tenaga pelaksana. Kalau yang tadi di perumahan itu tentukan jumlah unit KK-nya itu. Jadi dalam satu perumahan itu ada berapa jiwa gitu ya. Kalau ini berarti jumlah tenaga pelaksana gitu. Lalu kalau toko ya, jumlah tenaga pelaksana. Kalau sekolah berarti apa? Guru dan murid gitu ya. Kantor berarti ya pegawainya gitu. Ada yang di slide-slide sebelumnya, nanti dicek ya. Nah, ini sama semua ini. Sama seperti yang tadi. Nah, kalau ini untuk non-perumahan juga, tapi ini skala besar. Karena yang mau disampling jumlah orangnya adalah lebih banyak ya. Jumlah orang yang mau disampling dalam satu lokasi itu banyak. Ini pasar, jalan, hotel, restoran, fasilitas umum lainnya, ini kan banyak ya, pengunjungnya banyak. Kalau yang tadi itu kan hanya sebatas toko, itu berarti karyawan, pegawai gitu ya, kantor, sekolah itu cuma guru, murid gitu ya. Kalau ini dia lebih banyak, sehingga untuk prosedurnya sendiri juga dia tidak perlu 40 liter tadi, langsung dia pakai yang 500 liter gitu pengumpulannya, samplingnya itu. Nggak usah saya bacakan lagi semuanya ya, yang jelas ini memangkas yang prosedur awal-awal tadi, langsung ke 500 liter. Oke, sekarang kita masuk ke contoh perhitungan. Di sini kita masuk ke contoh perhitungan yang untuk perumahan dulu. Jadi di sini kita mau tahu jumlah sampel yang mau kita ambil secara keseluruhan ya. Nah, kita harus menentukannya itu berdasarkan pertama, kita lihat dulu nih. Sebenarnya di sini sudah diklasifikasikan, kita bisa mengecek ini. Yang perlu kita bisa melihat ini. Yang perlu kita tahu yang pertama yaitu kita harus tahu nih, dia itu termasuk penduduknya itu termasuk kategori misalnya kota Surabaya atau kota Jakarta gitu ya. Nah, penduduk mereka itu kan kategorinya kota metropolitan gitu. Sehingga kita bisa melihat dari tabel ini, kota metropolitan jumlah penduduknya kan segini sampai segini. Jumlah penduduknya berapa? Pertama cari dulu, baru kita tahu jumlah sampel yang harus diambil tuh berapa. Gitu ya. Nah, kalau nggak ada tabel ini, kita juga bisa menghitung dengan rumus ini, di mana S itu adalah jumlah sampel yang harus kita ambil nanti. Kemudian CD itu adalah koefisien perumahan, akar PS ini adalah populasi jiwa. Jadi CD-nya sendiri itu adalah koefisien perumahan. Koefisien perumahan itu dibedakan, ada koefisien besar atau metropolitan, ada koefisien sedang atau kecil. Untuk koefisien metropolitan dan besar itu koefisiennya 1 nilainya. Tapi kalau untuk yang sedang atau kecil, koefisiennya ini 0,5 ditentukannya dalam SNI. Nah, kemudian kita hitung, misal kita udah tahu jumlah penduduknya, jumlah penduduk ini kita tahu dari mana? Dari data di BPS, gampangnya kita cari di situ. Di bps.go.id, di situ ada jumlah penduduk tahun berapa gitu ya, yang kita mau kita cari. BPS dalam angka gitu ya, kota Batam di dalam angka, kota Surabaya dalam angka gitu ya, bahkan kecamatan juga bisa, kecamatan dalam angka gitu. Terus tahunnya berapa. Jadi misalnya kita mau cari data penduduk 2019 di Batam, berarti kota Batam dalam angka 2019 gitu. CD ini berarti misal kita mau menentukan dia termasuk kota metropolitan ya, jumlah penduduknya. Berarti CD-nya ini sama dengan 1. Misalnya jumlah penduduknya ini kita beri contoh 1 juta jiwa ya. Berarti tinggal masukkan ke rumusnya aja, CD 1 akar 1 juta gitu ya. Berapa berarti? 1000 jiwa gitu. Nah, terus kita mau menentukan ini. Jadi kan kalau kita punya 1000
jiwa gitu ya, 1000 jiwa, kita nggak mungkin kan sampling sampai 1000 jiwa gitu ya. Kita terlalu banyak ngoyo gitu ya, mau men-sampling 1000 jiwa. Jadi supaya gampang ya, maksudnya gini, kalau kita berdasarkan jiwa yang mau kita ambil itu akan sangat menyusahkan kita. Jadi kita punya teman, banyak teman gitu ya. Nah, mending kita kerahin teman kita ya, kita sampling di rumah teman kita udah dapet satu kakak yang masuk di kakak dia gitu ya. Jadi misal dia tinggal sama orang tuanya, kita bisa langsung dapat orang tuanya juga gitu, sampel orang tuanya juga. Jadi kita nggak perlu sampai 1000 gitu. Jadi cuman berapa rumah itu udah, kalau dikalikan sama jumlah anggota keluarganya itu akan udah 1000 gitu ya. Jadi misalnya nih jumlah jiwa per keluarganya 5 gitu ya. Terus jumlah contoh kakak. Nah, jadi kita mau mencari jumlah contoh kakak yang mau kita ambil supaya enak gitu loh. Jadi samplingnya itu di satu rumah. Jadi kita bisa menghemat waktu. Di satu rumah itu kita udah dapat berapa jiwa gitu kan. Jumlah kakak, jumlah contoh dalam kakak K. S-nya tadi berapa? 1000 ya kan? 1000 dibagi jumlah anggota keluarga kita misalkan 5. 1000 dibagi 5 berarti berapa? 200 ya. 200 rumah gitu ya. Dengan daripada kalian keliling 1000 orang, mending kita kasih ke satu rumah bisa dapat 5. Jadi 200, cuman 200, nggak perlu keliling sampai ke 1000 orang gitu. Kemudian kita jangan lupa nih, kita harus mengkategorikan perumahan tersebut, misalnya dari permanen, semi permanen, atau non permanen. Nah, misalnya gimana nih kalau misalnya satu kecamatan atau satu kota itu rumahnya udah permanen semua ya, kita berdasarkan bisa jadi dari pendapatan gitu ya, pendapatan tinggi, sedang, atau rendah gitu. Nah, di situ dilihat kira-kira proporsinya itu seperti apa gitu ya. Kita tentukan nih misalnya 25% untuk yang pendapatan tinggi, 30% pendapatan sedang, dan 45% pendapatan rendah. Nah, di sini tinggal dikalikan aja sama jumlah kakak yang udah kita hitung tadi. 25% dari 200 berarti 50 rumah. Terus 30% dari 200, 60 rumah. 45% dari 290 rumah. Nah, ini bisa kalian sebar. Kalian terserah mau ambil gimana. Karena kita mau memakainya sistem random sampling gitu ya. Kemudian selanjutnya ini untuk yang jumlah sampel yang non perumahan. Jadi kita bisa hitung sama seperti tadi, bedanya cuman di TS. Kalau tadi PS adalah jumlah penduduk di suatu kota, kalau ini jumlah bangunan non perumahan di suatu kota gitu ya. Nah, sebenarnya ini untuk total yang bisa kita sampling. Kalau tadi kan kita hitung ya, KK sama dengan S per N. S itu jumlah jiwa ini ya, per N. N-nya itu adalah jumlah anggota keluarga gitu kan. Nah, kalau di yang sini yang untuk non perumahan ini dia udah diklasifikasikan sama si SNI-nya itu. Jadi kalau toko kurang lebih 3 sampai 5, terus sekolah 3 sampai 5, kantor 3 sampai 5, pasar 1, jalan 1. Terus kalau yang lain-lain gimana? Hotel, terus jalan umum, terus yang tidak ada di sini itu bagaimana? Yang tidak ada di sini dalam SNI diatur sekurang-kurang 10% dari total jumlah bangunan non perumahan tersebut gitu ya, 10% dari masing-masing yang lokasi itu. Jadi kalau misal hotel di sini kan hotel nggak ada, misal hotelnya ternyata di kota itu ada 10 hotel, berarti
10%-nya itu berapa? 10%-nya yaitu satu hotel gitu ya. Kalau 20% gimana? Berarti 2. Nah, di SNI juga disebutkan bahwa selain dia 10% atau sekurang-kurangnya itu 1. Jadi misal tadi 15 ya, misalnya 15 gitu kan, kita 10%-nya kan berarti 1,5. Susah kan? Jadi ya udah 1 aja, nggak apa-apa. Kan dia diaturnya sekurang-kurangnya 1 gitu. Oke, gitu ya. Kemudian ini ada contoh perhitungan volume dan berat sampah yang per jiwa ya. Kalau tadi itu adalah per KK. Maksudnya itu tadi masih mencari KK-nya gitu ya. Setelah kita dapat KK-nya kan kita sebar tuh kantong plastik di setiap KK. Nah, setelah kita sebar ya, per KK-nya itu satu kantongnya kita ambil kan, berarti kita dapat volume sampah dan berat sampah di situ. Nah, kita jangan lupa catat jumlah unitnya juga. Jadi pas kita ngasih kantong plastik itu kita catat jumlah unitnya. Jumlah unit masih ingat, kalau KK berarti ya jumlah anggota keluarga. Kalau perumahan berarti ya jumlah anggota keluarga. Kalau yang non perumahan berarti ya tadi pengklasifikasiannya dilihat lagi di slide sebelumnya. Kalau toko berarti jumlah karyawan gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu dihitung volume berarti dibagi jumlah unit, jumlah anggota keluarga. Terus untuk yang berat contoh berarti berat dibagi jumlah unit. Oke. Yang tadi jangan lupa ya, kalau volume berarti satuannya ya liter, kalau yang berat berarti kilogram per jiwa ya, Mas. Volume liter per jiwa, kalau berat kilogram per jiwa gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh perhitungan untuk satu kelurahan gitu ya. Misalnya ini namanya Kelurahan Turangga. Pengambilan sampelnya tanggal 3 bulan 7. Wow, tahunnya udah lama sekali, 1989. Baiklah. Lokasinya adalah perumahan. Terus ini adalah contoh dari yang rumah permanen. Nanti kalian kalau ini coba hitung-hitung untuk yang semi permanen ataupun non permanen. Di situ ini kayaknya contoh yang sebelumnya. Jadi kalau yang permanen kan 25, kalau yang semi permanen berapa tadi ya? 35 kah? Iya, 35 ya. Kayaknya 35 atau 30 ya? 30 misalnya. Untuk yang non perumahan tadi berapa? 45 berarti ya. Kalau 30 yang yang non permanen maksud saya. Kalau yang semi ini permanen 25, semi permanen dia tadi 30, berarti kan 55. Untuk 100 berarti yang non permanennya itu berarti 45 gitu ya. Nanti coba kalian hitung sendiri. Kemudian untuk ini selanjutnya hasil pemeriksaan. Jadi jumlah contoh jiwa keseluruhan tuh yang kita hitung pakai rumus S sama dengan CD kali PS, CD kali akar PS. Nah, itu S-nya hasilnya 1000. Jumlah kakaknya berarti 1000 S dibagi dengan N. N adalah jumlah anggota per kakak, anggota keluarganya ya. Nah, itu kita misalkan 6. Kalau tadi kayaknya 5 ya. Di contoh sebelumnya itu kayaknya 5, ini jadi 6. Jadi sebenarnya jumlah anggota itu sekitar 5 sampai 6 atau 4 sampai 6 gitu ya. Di dalam satu keluarga. Misalnya kayak bapak, ibu, anak 3 gitu, atau anak 2 gitu, atau anaknya 3 gitu. 4 gitu juga masih nggak apa-apa ya, 6 ini. Lalu kita ini kita bagi kita kali kita persentasekan gitu ya. Jadi kan kita tahu nih rumah yang mau kita sampling ada
tadi kalau yang dibagi 5. Kalau ini berarti nggak sampai 200 ya, karena dibagi 6. Kalau tadi kan dibagi 5 200. Nah, ini nggak sampai 200. Berapa tuh misalnya, segitulah ya. Nah, berarti jumlah contohnya itu kan dia karena ini rumah permanen aja, berarti kita ambil 25% dari 1000, dari jumlah kakak 1000 per 6, sama dengan 42 untuk yang rumah khusus yang permanen gitu ya. Nah, total ini tuh nanti harus sama dengan ini, 1000 bagi 6. 1000 bagi 6 tuh berapa sih? Nah, misalnya 100 berapa ya? Ya 100, kalau 1000 bagi 5 200. Kalau 1000 bagi 6 misalnya 190 lah ya. 100, ya 100 segitulah pokoknya. Nah, itu harus segitu, harus sesuai dengan 1000 bagi 6 jumlah si ininya, rumah permanen, semi permanen, non permanen ya. Oke, selanjutnya kita hitung volume sampah. Volume sampah tadi rumusnya apa? Masih ingat ya? VS dibagi jumlah unit. U ini adalah jumlah unit, jumlah anggota keluarga. Nah, setelah dibagi ini harus 42 ya. Total volumenya harus 42. Maksudnya bukan total ini tambah ini, bukan. Maksudnya ini ada 42 volume sampah yang dikumpulkan per rumah. Ya, per ininya ya. Per sampel yang mau dirata-ratakan. Nah, satuannya, kenapa satuannya kilogram per jiwa per hari ya? Ini harusnya apa? Harusnya liter per jiwa per hari gitu ya. Ini saya copy dari SNI ini, berarti SNI-nya masih ada yang perlu direvisi. Terus untuk berat, ini udah benar, beda. Berarti yang tadi volume ya ini berat, gitu aja bedanya ya. Satuannya udah benar, kilogram per jiwa per hari. Oh iya, untuk yang tadi ini 1000 per 6 itu ternyata 166, berarti 166,66667 gitu ya. Hasilnya itu pecahan. Hasilnya itu tidak bulat, berarti kita bulatkan aja. Jadi jumlah nanti perumahan baik yang jumlah perumahan yang permanen, semi permanen atau non permanen itu kita bulatkan aja menjadi 167 gitu ya. Jadi pembulatannya ke atas, tidak ke bawah gitu. Selanjutnya untuk timbulan sampah ini kita cari komposisi sampah ya. Untuk komposisi sampah ini satuannya adalah persen berat sampah per komponennya. Nah, pertama kalau di SNI ini kita di pengkategoriannya yaitu sisa makanan dan daun-daun, kemudian kertas, kemudian kayu, kain tekstil, karet kulit, plastik, logam, gelas kaca, dan lain-lain. Oke, ini perhitungannya sama semua. Yang membedakan adalah pembilangnya ya, pembilang dan pembagi gitu. Jadi kalau yang sisa makanan ya berarti ini adalah berat sisa makanan di sampel perumahan 1. Bukan perumahan, rumah gitu ya, rumah 1. Kemudian yang ini berat sisa makanan di rumah 2. Jadi sampai 42 rumah itu dipilah sampahnya. Mana yang organik, maksudnya mana yang sisa makanan, terus mana yang kayu, mana yang kain gitu ya, seterusnya. Nah, itu dipilah terus dihitung. Kalau udah dipilah, dihitung, ditimbang berat masing-masing yang udah dipilah tersebut gitu ya. Terus baru dihitung, dirata-ratakan untuk semua rumahnya itu. Dirata-ratakan ya. Dirata-ratakan kemudian dikali 100% karena satuannya kita pakai persen.
Begitu cara mencari untuk komposisi. Terus kemudian kita mau mencari karakteristik. Jadi untuk karakteristik ini harus dibawa ke laboratorium. Nah, berat sampah yang harus dibawa ke laboratorium itu 2 kg dengan perhitungan slide berikutnya. Nah, jadi misalnya ini masih sama pengkategoriannya seperti yang tadi ya. Ada sisa makanan, kertas, kayu, dan lain-lain. Nah, tapi bedanya kalau yang tadi itu kita rata-ratakan kan jumlah dari masing-masing rumah. Nah, kalau ini nih udah jumlah total rumah gitu ya. Jumlah total sampah organik di semua rumah yang disampling itu 70 kilo, jumlah kertas yang di seluruh rumah yang udah total tadi 6 kilo, 42 rumah tadi ya, 6 kilo, kayu 2 kilo, kain 1 kilo, dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan ya, dijumlahkan masing-masing semua ini dijumlahkan ketemu 100 kilo. Terus berat sampah untuk sisa-sisa terus dihitung nih yang dikirim ke laboratorium tadi. Kan total semua yang dikirim ke laboratorium di slide sebelumnya itu kan 2 kilo ya kan. Jadi di sini perhitungannya harus dikali 2 untuk organik dulu nih, misalnya untuk sisa makanan ya atau organik ini. Sisa makanan atau organik ini dihitung, berarti ini jumlah berat organiknya 70 kilo dibagi organik plus KR plus KY plus KN plus KT plus PL. Nah, ini ya, plus PL. Kenapa kok cuma sampai plastik? Karena ini kita mau membawa ke lab. Nah, kalau ke lab itu yang bisa diuji karakteristiknya itu kan adalah sampah-sampah organik. Nah, sampah organik masih ingat ya, sampah organik adalah sampah yang habis apabila dibakar dia itu habis gitu ya. Nah, sedangkan kalau logam, gelas, kaca, lain-lain ini adalah senyawa yang tidak bisa kalau dibakar itu tidak habis gitu ya. Logam, kaca itu kan kalau dibakar tidak habis. Makanya dia tidak masuk di dalam rumus ini, karena yang mau masuk ke lab itu adalah sampah-sampah yang organik aja, yang minimal dia ada unsur C dan H yang bisa habis kalau dibakar gitu kan. Oke, untuk rumus ini paham ya. Jadi berapa nih kira 70 dikali 2 ini adalah tadi sampah yang mau dibawa ke lab, karena jumlahnya 2 maka ini dikali 2 untuk semua komponen nanti gitu ya. Jadi dihitung semua mulai dari nomor 1 ini organik ini ya, terus nomor 2 nanti juga dihitung, nomor 3 dihitung sampai dia nomor 6, karena di sini juga sampai nomor 6 gitu. Yang organik itu cuma sampai nomor 6 plastik. Nah, dihitung organik 70. Nah, total ini berapa? Total organik plus ini plus ini plus ini. Nah, tinggal dikurangin aja 100, dikurangi 5, dikurangi 3, dikurangi 2. Karena ini yang nggak masuk ya, yang nggak masuk. Mulai dari logam sampai lain-lain ini nggak masuk. Jadi 100 dikurangi berapa? 10, 90. Jadi ini nanti totalnya 90 gitu ya. 70 dibagi 90 kali 2 gitu. Nah, ini ya. Ini. Oke. Organik 70 dibagi 90 kali 2. Nanti yang KR berapa? KR kertas tadi kan 6 kilo ya kan? 6 kilo dibagi 90 dikali 2. Selanjutnya sama. Gitu nanti ketemu totalnya 2 karena dia pengkalinya adalah 2. Ini seper ya, kalau disederhanakan sekian dari 2. Jadi total ini adalah 90 per 90 nih, 70 plus 6, 76, 76 plus 2, 78, 78 plus 1, 79, 79 plus 1,
80 plus 10 90 gitu kan, 90. Jadi total ini harus 90. Karena yang di bawah totalnya juga 90. Oke, paham ya sampai sini? Di bawah adalah 2 kilo. Dari campuran sampah organik aja, yang non-organik tidak usah. Kemudian lanjut, tadi udah selesai data primer. Data primer itu kan tadi di diagram yang sebelumnya itu diagram itu kan pengambilan data primer itu timbulan sampah yang dimaksudnya. Sekarang data sekunder nih. Data sekunder ini fungsinya apa? Fungsinya untuk dalam perancangan TPA itu fungsinya sebagai kayak literatur pendukung gitu ya. Jadi kayak nih data demografi yang dibutuhkan nanti untuk proyeksi penduduk gitu kan. Peta lokasi luas TPA. Peta lokasi TPA ini kan bisa dari perizinan ini ya, IMB. Biasanya kita kalau izin mendirikan bangunan itu biasanya udah ada peta lokasi luas TPA, layout TPA gitu. Topografi ini ketinggian tanah, terus tingkat pelayanan dan daerah pelayanan gitu ya. Ini semua kita dapat dari UPTD. UPTD itu unit pengelolanya ya. Atau bisa dari Dinas Lingkungan Hidup langsung. Nah, nanti di Dinas Lingkungan Hidup kan dia ada UPTD yang ditunjuk gitu. Di setiap daerah pelayanan. Tapi gampangnya kita carinya di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini yang dicari data jumlah timbulan komposisi. Sebenarnya di sini bisa kita cari, bisa kita hitung juga. Jadi untuk dicocokkan gitu ya. Untuk dicocokkan kita juga perlu sampling sendiri, data primer sendiri. Karena data dari data sekunder ini kita nggak tahu nih kebenarannya seperti apa gitu. Terus selanjutnya administrasi wilayah Kabupaten Malang ini standar ya. Kita mau tahu mungkin lokasi administrasinya berada di mana, perbatasannya gitu kan. Perbatasan apa? Batas-batas wilayah, batas-batas kabupaten, kecamatan gitu ya, untuk nanti menentukan apa namanya daerah perencanaan juga perlu gitu. Daerah yang dilayani gitu ya. Terus curah hujan tahunan ini nanti imbasnya ke ini lindi ya. Jadi kapasitas penampung lindi itu juga harus diperkirakan untuk curah hujan gitu. Selanjutnya, nah ini ada studi kasus di sini. Kalau misal kita itu ini studi kasus ini sih dia lebih ke kayak contoh. Nanti jangan lupa kalau sampling timbulan sampah itu 8 hari berturut-turut ya. Terus kita bagi per perumahan karena jadi dari jumlah kakak tadi ya, jumlah kakak tadi itu akan banyak sekali datanya ya, rumah di berapa rumah yang kita tentukan yang ada di perumahan ini, terus yang ada di perumahan ini. Jadi dari 42 tadi itu kan kita sebar ya kan, kelurahan tadi, satu kelurahan itu kita sebar, ada perumahan ini, ada perumahan ini, ada perumahan ini, perumahan ini gitu. Nah, nanti di perumahan ini tuh ada beberapa rumah lagi gitu kan. Nah, itu kita rata-ratakan di sini. Begitupun di sini, sini, dan itu selama 8 hari berturut-turut. Nah, kemudian dirata-ratakan untuk yang 1 harinya, 2 harinya, 3 harinya, sampai 8 hari, terus habis itu dirata-ratakan jumlah ininya, jumlah dari total 1 sampai hari ke-1 sampai hari ke-8 gitu. Kemudian kita mau melakukan ini studi kasus untuk proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk ini direncanakan di tahun 2016 sehingga 10 tahun ke depan yaitu 2025. Proyeksi penduduk dihitung pakai metode geometrik, aritmatik, terserah ya yang dipakai. Terus
sudah kita hitung proyeksi penduduk, setelah itu kita hitung proyeksi timbulan. Proyeksi timbulan tuh kita perlu data proyeksi penduduk tadi, terus timbulan sampah yang kita hitung tadi, rata-rata terakhir tadi jumlah ya, rata-rata dari jumlah tadi yang hari ke-1 sampai 8 itu rata-ratanya berarti sama semua ya datanya ini rata-rata kan. Nah, ini sebenarnya tak sampai 2025 ya, tapi di sini nggak apa-apa sampai 2019, tapi nanti kalian kalau ngerjain sampai 2025. Oke. Ini karena mau mencontohkan aja jadi ya udah sampai 2019. Terus ini densitas sampah didapat dari berat sampah per volume. Berat sampah per volume otomatis sama ya. Otomatis sama karena udah digabung kan tadi sampahnya. Terus jumlah sampah per hari. Jumlah sampah per hari. Ini di total, diakumulasi, bukan rata-rata. Terus volume sampah per hari. Oke, ini berat sampah ya, maksudnya jumlah sampah itu berat sampah, terus volume sampah ya berat volume ya. Meter kubik ini kalau diliterkan berarti harus dikali 1000 liter per hari, berarti ini berapa? 221 ribuan gitu ya. Liter per hari kalau diganti liter per hari. Oke, sampai sini. Semoga paham ya.